Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ustadz Haji Nasrullah kembali akan memberikan kajian fikih Islam wa adilatuhu yang kali ini akan membedah tema Tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan adalah istilah yang asing bagi sebagian umat muslim. Namun ada juga umat muslim yang mengetahui arti dari Tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan berakar dari bahasa Arab. Secara bahasa, Tarhib Ramadan adalah menyambut bulan suci Ramadan. Sejatinya, Ramadan adalah bulan istimewa yang hanya datang 1 tahun sekali. Dengan begitu, Tarhib Ramadan dianjurkan untuk dilakukan oleh umat muslim. Mari kita pastikan bekal kita cukup. Bukan hanya fisik, tapi juga pemahaman fikih yang lurus. Sebagaimana Rasulullah bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Klik like jika channel ini membantumu bersiap. Subscribe agar kita bisa terus belajar bareng di kajian-kajian berikutnya. Share ke keluarga atau grup WhatsApp Anda. Semoga menjadi amal jariah yang terus mengalir. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu kajian rutin Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita tinggal 10 hari lagi di Ramadan ini insyaallah. Maka ini adalah kajian terakhir sebelum Ramadan. Kita akan berjumpa lagi ba'da Syawal insyaallah nggih. Setelah Idul Fitri kita akan adakan kajian lagi rutin. Ada baiknya kemudian pangapunten sangat karena kita masih punya beberapa hari menjelang Ramadan. Kalau menurut hitungan hisab itu Ramadan nanti jatuh pada tanggal 18 Februari. Kalau ru'yah hilalnya itu nanti belum tahu, akan dilakukan tanggal 17-nya nggih. Kemudian malamnya baru diumumkan. Wallahu a'lam bishawab. Hilalnya nanti kelihatan atau tidak. Kok kayaknya hari-hari ini sore itu sering hujan. Kalau hujan ya terlihat airnya, bukan hilalnya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Maka kemudian ada baiknya kita tarhib Ramadan. Tarhib itu kemudian apa sih tarhib itu? Tarhib itu dalam bahasa Arab berasal dari kata rohaba yurhibu. Tarhib yang artinya adalah menyambut. Kalau kemudian berubah kalimatnya menjadi marhaban, ya itu berarti selamat datang. Dalam hal penyambutan atau tarhib Ramadan, menyambut datangnya bulan suci Ramadan, itu kemudian ada hal-hal yang perlu kita persiapkan. Apa saja yang akan dipersiapkan? Di antaranya adalah untuk kemudian meraih Lailatul Qadar. Karena kemudian Allah ini menurunkan syariat puasa itu
rewardnya adalah yang terbesar adalah Lailatul Qadri khairum min alfisar. Tujuannya, goalnya ini adalah la'allakum tattaqun. Goalnya itu. Jadi ibarat pemain bola itu Pak, Bu sekalian, untuk mampu bermain dengan baik di lapangan itu perlu pemanasan, stretching ya, perlu pemanasan. Dan tidak hanya perlu pemanasan, berbulan-bulan sebelum bermain bola, sebelum masuk lapangan hijau itu butuh latihan. Maka kemudian konsep Rajab dan Sa'ban ini latihannya. Nah, Sa'ban di akhir itu pemanasannya. Apa yang perlu kita panasi, apa yang perlu kita latih, itu sangat erat sekali nanti menentukan hasil. Jadi seorang striker itu mampu mengegolkan bola, otomatis latihannya berbulan-bulan. Mampu bermain dengan baik, itu otomatis butuh pemanasan dengan baik. Begitu pula dengan Ramadan. Karena Ramadan ini sejatinya adalah kawah condro di muka bagi umat Islam. Bukan tempat penyiksaan, tidak. Tapi kawah condro di muka ini tempat camp latihan untuk meningkatkan taraf keimanan. Ini sejatinya Ramadan. Karena Ramadan itu adalah Ramadan itu artinya tungku pembakaran Ramadan. Kalau kemudian diimbuin kata alif dan nun Ramadan, itu artinya dibakar habis sampai bersih. Apa yang dibakar habis sampai bersih ini? Yang dibakar habis sampai bersih ini adalah dosa-dosa kita. Harapannya kita mampu maksimal membakar habis dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan dan bahkan memperoleh reward berupa Lailatul Qadri khairum min alfisar. Nah, maka sebelum kita mempersiapkan diri, persiapan paling mendasar adalah kemudian makna asyam itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya perintahnya itu hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Kemudian diteruskan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas engkau berpuasa. Maka asyam ini Allah menggunakan diksi atau kalimat asyam ini itu sangat dalam sekali maknanya. Asyam ini erat sekali hubungannya dengan pribadi masing-masing, bukan as-shaum. Asyam ini personal sekali bagi umat Islam. Bahkan makna asyam ini adalah menahan. Apa yang perlu kita tahan? Yang perlu kita tahan ini adalah latihannya. Ini masuk ke latihannya. Yang perlu kita tahan ini adalah nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah ini yang mendrive kita, yang mengemudikan kita ke arah kemaksiatan, ke arah kemudian perbuatan sayyi'ah yang merugikan dan lain sebagainya. Itu nafsu lawwamah. Maka kalau kita memahami betul dasar-dasar dan makna asyam, insya Allah Ramadan kita, puasa kita ini tidak hanya sebatas pemahaman menahan lapar dan dahaga. Karena jangan dimaknai asyam di bulan suci Ramadan itu hanya pagi sampai sore saja, enggak. Yang dicontohkan oleh Rasul, asyamnya Rasul ini justru pasca berbuka beliau tetap asyam. Beliau tetap menahan karena masih dalam satu koridor yang disebut Ramadan, sekalipun itu malam hari. Maka wajar sekali kemudian asyamnya Rasul ketika malam hari ini
dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW ini dengan cara beribadah semaksimal mungkin di malam hari. Maka banyak sekali yang dipraktekkan oleh Rasul, ibadah-ibadah yang digenjot di bulan Ramadan justru di malam hari. Bukan pada pagi, siang, sampai sorenya, enggak. Justru di malam hari. Maka ketika para sahabat itu kemudian bertanya kepada Aisyah, "Fakaifa salatun Nabi?" Bagaimana salat Rasul ketika di bulan Ramadan? Aisyah menjawab, "Fala tas'al kaifa tasna'u." Jangan engkau tanya bagaimana Rasul itu konsentrasinya itu, melakukan salatnya itu. "Fala tas'al kaifa taf'alu." Dan jangan engkau tanya betapa khusyuknya salat beliau. "Fala tas'al kaifa taqra'u." Dan jangan engkau tanya betapa panjangnya beliau melaksanakan salat pada bulan suci Ramadan. Maka wajar sekali banyak hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang kemudian menunjukkan Rasul itu ketika qiyamul Ramadan, di bulan suci Ramadan itu kakinya sampai bengkak. Karena memang saking lamanya ibadah. Nah, memaknai ibadah itu kemudian kita harus paham betul sebelum kita masuk kepada asyam ini tadi. Al-ibadatu hiya at-taqarrub ilallah. Saya insya Allah berkali-kali menjelaskan ini. Ibadah itu adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan jin dan manusia. SOP-nya di dunia ini adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ini hanya semata-mata untuk beribadah kepada. Jadi by default setting dasar kita ini diciptakan oleh Allah di dunia ini itu untuk beribadah kepada beliau, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus paham betul makna ibadah. Jangan hanya semata-mata ibadah itu kita pahami ibadah mahdhah saja. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah yang harus sesuai contoh, sholat, zakat, puasa, haji, umroh. Tidak melulu soal itu ibadah. Jenengan berumah tangga, membina kasih dan sayang kepada anak dan istri, itu juga ibadah. Jenengan kemudian keluar melangkahkan kaki dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, untuk menafkahi istri dan anak, itu juga ibadah. Jenengan kemudian belajar berkumpul dalam satu majelis untuk mengkaji ayat-ayat Allah ini itu juga ibadah. Maka sejatinya seluruh gerak tangan, kaki, tubuh kita ini kalau kemudian kita dedikasikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, goalnya adalah la'allakum tattaqun. Ini adalah pemaknaan dasar dari ibadah. Maka wajar Allah kemudian membuat satu konsep di dalam bulan suci Ramadan itu setan dibelenggu, kemudian pintu surga dibuka seluas-luasnya untuk kemudian mempermudah kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka dalam konsep ibadah ini saya jelaskan agar cepat karena tadi kan mulainya subuhnya mundur nggih Pak nggih. Konsep ibadah dulu. Al-ibadatu yang artinya adalah at-taqarrub ilallah. Al-ibadatu hiya at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka karena setting dasar seorang manusia itu adalah beribadah kepada Allah, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun,
Allah turunkan syariat di dalam ibadah ini. Syariat ini kemudian ada yang sifatnya adalah makhdhu, ada yang sifatnya ghairu makhdhu. Makhdhu dan ghairu makhdhu ini harus kita lakukan semuanya dan harus kita pahami betul. Yang kemudian semata-mata untuk penghambaan kepada Allah. Maka pada setiap ibadah fondasinya adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita sudah faham ini, kemudian Allah turunkan salah satu syariat yang disebut as-siyam. Allah turunkan syariat yang disebut as-siyam yang kemudian mempunyai makna menahan. Yang ditahan adalah lawwamah, nafsu lawwamah. Tidak apa-apa, tulisan saya kayak tulisan dokter nih. Nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah inilah yang mengendalikan kita kepada kemaksiatan dan kesayyiatan. Maka kemudian jangan sekali-kali difahami bahwa asyam itu hanya lapar dan dahaga. Problemnya karena kita tidak paham betul yang disebut asyam, maka puasa kita, Ramadan kita ini hanya pada lapisan paling bawah. Pahalanya pun hanya sebatas pangapunten. Napa Pak? Ya lapar dan dahaga. Saya sering kali kemudian menjelaskan di sini, paling tidak mengukur asyam kita ini betul-betul seperti Rasul atau tidak itu gampang. Ketika berbuka itu loh, yang dicontohkan Rasul itu apa Pak? Takjilnya ini apa? 1 gelas minuman, kemudian 3 biji kurma. 1 gelas minuman kadang-kadang kita ganti sak mangkok kolak dan es campur, es teler dan lain-lain. Kemudian 3 biji kurma kita ganti 1 piring gorengan, 1 piring jajan basah, 1 piring kletikan. Wih, dilebokno kabeh itu. Dimasukkan semua. Dari sini saja, dari makna asyam yang menahan ini tadi, asyam enggak kita kira-kira kalau begitu? Asyam enggak Pak kira-kira? Ya tidak siam, tidak menahan, losdol itu bahasanya. Begitu Allahu Akbar, melebu kabeh bleng. Efeknya apa yang terjadi? Efeknya berangkat ke masjid Ukhuwah Islamiyah begegeh begini karena perut kekenyangan. Syukur-syukur masih sholat. Loh begitu itu loh Pak, jenengan ini pulang habis sholat maghrib itu masih makan nasi Pak. Makan nasi. Asyam enggak kalau begitu? Tidak. Menahan enggak? Apa sing ditahan wong dilebokno kabeh? Kemudian pangapunten lagi, bapak-bapak biasanya kan melekan gitu kan kalau Ramadan itu sering kali ya. Kira-kira kemudian efeknya apa karena kita tidak asyam ba'dal maghrib, tidak menahan ba'dal maghrib. Efeknya ketika kemudian tarawih ini Pak, berangkat masuk ke masjid. Wah, imamnya enak ini. Irama nahawan, irama kurdi. Enaknya hanya di Fatihah saja. Ketika kemudian baca surat, gitu ya. Ketika baca surat, wa idz qala rabbuka lil Al-Baqarah, Pak. Sing jenengan lirik napa? Waduh. Baqarah iki sawe iki. Balak-balik lirak-lirik jam. Karena apa? Lagi-lagi karena tidak kita jiwai betul makna asyam.
Jenengan pulang, sik cangkruan Pak. Padahal sudah penuh ini. Sik cangkruan, ngopi ya. Entah itu di balai dusun atau di mana itu cangkruan. Ada tahu tek lewat diceluk, nasi goreng lewat diceluk. Nggih. Dan lain sebagainya. Masih terus masuk. Sudah begitu pangapunten, ditinggal tidur dalam kondisi kemudian penuh, full, kita tidur. Menyehatkan enggak puasa kita? Ya jelas tidak. Maka wajar, Ustadz saya puasa kok tambah lemu. Ya modelnya kayak begitu. Ustadz saya puasa kok asam urat, kolesterol, diabetes saya naik. Ya karena tidak sesuai contoh. Pentingnya inilah kemudian puasa salah satu yang disebut ibadah mahdhah, maka mempraktekkannya harus sesuai contoh. Maka pangapunten sangat, kita kan sering berpikir sholat harus sesuai contoh. Nggih, takbirnya Rasul bagaimana? Tapi puasanya tidak seperti contoh. Itu problem kita. Dan ini problem umat. Karena kita hanya memahami Ramadan ini, kita hanya tertarik kepada euforia Ramadan saja. Apakah ini manusiawi? Ya sangat manusiawi. Karena Ustadz katanya di bulan Ramadan itu setan dibelenggu, kemudian pintu surga dibuka. Problemnya Bapak, andai kata setan nggak mengganggu, coba definisi syaitan itu apa dalam surah An-Nas? Minal jinnati wan nas. Justru manusianya yang menjadi itu jadi problem karena tidak memaknai asyam ini tadi. Maka kemudian asyam itu paling tidak menyangkut 3 dimensi ibadah. Asyam itu, kalau kemudian kita memaknai asyam itu, ibadah itu kan ada 4 jenis ibadah kalau dalam fikih itu Pak. Ada ibadah qalbiyah, contoh zikir ya, cuman cukup modal hati saja. Ada ibadah jismiyah. Jismiyah ini ibadah yang butuh modal fisik, contoh ya sholat dan puasa. Kemudian ibadah maliyah. Maliyah ini ibadah harta, ya zakat, sedekah, infak, hibah, wakaf dan seterusnya. Ada yang ibadah lebih kompleks, ya qalbiyah, ya jismiyah, ya maliyah. Ini umroh dan haji. Lah puasa ini adalah masuk ke dalam konteks ibadah jismiyah. Maka setelah kita faham betul makna asyam, yang nomor 2 yang harus kita persiapkan adalah fisik kita, jasad kita. Bagaimana kita mampu kemudian melaksanakan puasa full 1 bulan selama Ramadan. Maka asyam ini masuk kepada satu dimensi spiritual. Jelas sekali. Nah, kita menahan ini kan kemudian demi siapa yang kita menahan segala sesuatu? Ya demi zat yang maha cinta. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dimensi yang kedua, dimensi sosial. Kenapa kok dimensi sosial? Puasa ini kental sekali dimensi sosialnya. Bayar fidyah, dimensi sosial. Bayar kafarat, dimensi sosial. Apa kafarat itu Pak? Denda. Kemudian lagi mengeluarkan zakat fitrah, ya juga di bulan Ramadan, dimensi sosial. Memberi makan fakir miskin itu dimensi sosial. Bahkan kemudian Rasul ketika ditanya salah satu sahabat, ayu sodakotin afdalu, kata Rasul, as-sadaqatu fi Ramadan, sedekah di bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah dimensi fisikal, jasmani. Dimensi fisikal ini wajar. Ini kemudian erat sekali, harus sesuai contoh Rasul. Rasul itu Bapak makan sahur ini secara medis ya, secara medis. Makanan-makanan yang kita masukkan ketika sahur ke dalam lambung kita ini
diproses oleh lambung, usus 12 jari, usus besar itu selama kurang lebih 8 jam pemrosesannya itu. Jenengan kalau masukkan misalkan jam 4 berhenti makan ya, berhenti sahur jam 4. 8 jam kemudian jam berapa, Pak? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jam 12. Maka sangat wajar ketika jam 12 siang jenengan lihat TV ada iklan marjan begitu menggoda. Kan begitu? Karena apa? Kondisi lambung kita dalam kondisi kosong. Sudah turun ke usus itu. Makanya lapar jam 12 siang. Kemudian lambung kita ini yang kerjanya kemudian nomor 2 lebih berat daripada apa? Ya kerjanya lebih berat nomor 2 setelah jantung itu diistirahatkan oleh Allah selama kurang lebih 6 jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waktu cutinya lambung itu dalam 1 bulan. Kalau sehari 6 jam, 1 bulan berarti 180 jam. Untuk bekerja kembali selama 365 hari. Jadi cutinya lambung, waktu cutinya lambung setahun itu berapa? 180 jam. Loh Ustaz, kalau kemudian di luar Ramadan apa lambung tidak cuti? Ayo coba sekarang jenengan sarapan jam 6. Apa kira-kira jam 9 dan jam 10 apa jenengan tidak nyamil? Kan mesti ada aja yang dimasukkan. Belum kosong dimasukkan lagi. Terus makan siang belum kosong itu dimasukin lagi. Sore-sore apa ndak ngopi, ndak nyamil, ndak ngeteh, dimasukin lagi. Belum lagi makan malam. Lambung tidak istirahat, Pak. Ndak bahkan istirahat. Di luar Ramadan. Nah, ini kemudian dimensi fisiknya luar biasa. Maka kemudian makna asyam ini kompleks sekali, ya menyentuh spiritual, ya menyentuh sosial, ya menyentuh fisikal. Pertanyaan kita, sudahkah Ramadan kita sebelumnya ini kita sentuh semua dimensi ini? Sudahkah betul-betul kita ini asyam? Ustadz, apa salah kita ini asyam tapi kemudian ya hanya menyentuh luarnya saja? Ya tidak salah. Hanya saja level keimanan kita mungkin baru sebatas di situ. Apakah mungkin ketika kemudian kita tidak pernah latihan, kita tidak pernah tarhib, kita tidak pernah kemudian pemanasan, mampu mendapatkan apa? Lailatul Qadar? Ya tidak mungkin. Wong tidak pernah latihan, tidak pernah pemanasan. Mencapai Lailatul Qadar sulit, Pak. Untuk mencapai Lailatul Qadar kan butuh effort yang luar biasa. Maka kemudian Lailatul Qadar ini adalah keistimewaan bagi mereka orang-orang yang mampu muhsin. Muhsin itu apa? Berasal dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, yang selalu memperbaiki diri. Lah kita kan memperbaiki diri selama Ramadan oke lah. Yang tidak pernah terus tiap malam sampai sebulan khatam 3, 4, 5 kali. Yang tidak pernah qiyamul lail, tarawih terus. Sampai kemudian mentok. Begitu lebaran lebar sak sembarangan. Itu problem utama kita. Karena tidak memanai asyam. Jadi muhsin tidak begitu itu? Ya tidak. Salah satu indikator orang yang kemudian mampu mendapatkan Lailatul Qadri khairum min alfisar adalah pasca Ramadan. Ia kemudian lebih baik imannya, semakin khusyuk sholatnya, semakin banyak zakatnya,
semakin berlebih sedekah dan infaknya. Itu salah satu indikator orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Jangan dibayangkan kemudian Lailatul Qadar itu jenengan 10 hari terakhir iktikaf di ukhuwah Islamnya, tiba-tiba selep ono sing mlebu. Kesurupan itu, Pak. Bukan Lailatul Qadar. Kesurupan itu. Baik. Ini Lailatul Qadar. Maka penting sekali kita membekali diri selain makna dari asyam, maka kemudian kita harus paham kaifiatus syam dan mubattalatis syam. Tata cara berpuasa. Lu ada tata caranya, Ustaz? Ada. Yang sering jenengan perdebatkan ini kan tata cara. Esensinya jenengan tidak gali. Maka kemudian beberapa orang-orang yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, untuk tidak berpuasa yang dibenarkan oleh syariat. Satu, wanita yang sedang nifas. Dua, wanita yang sedang haid. Tiga, wanita yang sedang hamil. Empat, ar-radha'ah, wanita yang sedang menyusui. Lima, yaitu dalam orang-orang mukmin yang dalam kondisi safar. Lima ini kemudian prioritasnya adalah mengqadha. Mengqadha maksudnya bagaimana? Mengganti puasanya di bulan lain. Qadha. Nah, ada lagi siapa? Kata Rasul, maridun muzminin la yurja buru'uhu. Orang-orang yang sakit menahun tidak mampu diharapkan kesembuhannya. Sakit menahun. Yang nomor 7, siapa lagi? Wa in saqqa alaika siyam likibarika. Dan apabila puasa itu betul-betul memberatkanmu karena masa tuamu. Napa? Uzur. Sudah sepuh sekali. Ya, sudah sepuh. Bagi mereka berdua ini dalam syariat diperbolehkan langsung bayar fidyah. Tidak perlu mengqadha. Yang ini bagaimana, Ustaz? Boleh qadha. Kalau tidak mampu qadha, baru boleh bayar fidyah. Ustaz, saya pernah dengar penjelasan kalau qadha, kalau kemudian bayar fidyah itu kemudian plus tetap puasa. Itu bukan orang-orang ini yang tetap harus berpuasa selain membayar fidyah. Itu adalah konsep kafarat. Kafarat itu apa? Denda. Ini plus fidyah. Nah, kemudian kafarat itu bagaimana? Orang yang membayar denda itu, Ustaz? Ini tadi orang yang dibenarkan oleh syariat untuk tidak berpuasa. Nah, ini kafarat atau denda.
Denda ini kemudian adalah orang-orang yang satu, ketika di siang hari itu kemudian melakukan hubungan suami istri. Ada pernah sahabat Rasul itu saking miskinnya, baju itu cuman punya selembar saja, suami istri itu. Jadi kalau kemudian pangapunten suaminya keluar bekerja pakai kain dibelebet, itu kemudian istrinya di rumah tidak pakai apa-apa, saking miskinnya. Kemudian suami pulang, kalau istrinya mau keluar belanja ke pasar, ya kain itu dipakai istrinya. Suaminya di rumah ya tidak pakai apa-apa, saking miskinnya. Satu ketika kemudian riwayatnya itu si suami ini pulang kerja, pulang dari bercocok tanam, kemudian saat puasa Pak, pulang-pulang melihat si istri tidak pakai apa-apa, tidak kuat nafsunya, langsung ditobrok, main tobrok aja, ya bercocok tanam lagi, di ladang bercocok tanam, di rumah bercocok tanam. Terus kemudian ia beristighfar, mengadu kepada Rasul, ya Rasul, saya tadi khilaf ya Rasul, tidak kuat lihat istri Rasul. Kemudian saya melakukan hubungan suami istri di siang bolong. Kaget Rasul. Ya sudah, merdekakan budak. Nah, ini kafaratnya itu satu, memerdekakan budak. Nah, sekarang udah ada budak ya Ustadz. Oke. Saya tidak sanggup Rasul, saya ini orang fakir dan miskin, kok disuruh memerdekakan budak. Kata Rasul, ya sudah, satu perharinya 2 bulan, puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi jenengan nubruk istri sekali, puasa 2 bulan berturut-turut. Nubruk istri 2 kali, maka berapa? 4 bulan. Ditobruk 3 kali, 6 bulan. 6 kali nubruk, setahun penuh jenengan poso. Kata sahabat ini, ya Rasul, jangankan 2 bulan berturut-turut, wong sebulan saya nubruk sekali. Wah, itu 2 bulan. Gimana Rasul? Rasul tersenyum. Kata Aisyah, sampai kemudian gigi Rasul itu terlihat senyumnya itu. Ya sudah, kata Rasul, beri makan 60 orang miskin, fakir miskin, 60 orang per harinya. Per hari ngasih makan 60 orang miskin. Takarannya berapa? Per orangnya 1 mud. 1 mud ini berapa? 0,5 liter atau setengah kilo. Berarti setengah kilo kali 60 berapa? 30 kilo. Mikir lagi, Rasul, saya ini orang miskin, tur viral Rasul. Semua orang di Madinah ngerti kalau saya miskin. Tidak ada yang lebih berhak lagi yang mendapatkan fidyah kecuali saya Rasul. Yaitu kemudian kata Aisyah, Rasul itu ngakak terbahak-bahak. Mungkin batinnya Rasul, kok niku wis melarat, gadur. Melarat macem aja. Akhirnya Rasul bersedekah kepada dia 1 karung kurma. Aisyah, ambilkan 1 karung kurma. Akhirnya dikasihkan ke orang itu. Wes, kasih, ini saya sedekahkan ke kamu. Bayarkan bayarkan kafaratmu ini untuk anak dan istrimu. Alhamdulillah Rasul, ini solusi. Wes melarat nafsuan gitu kan. Itu begitu kejadiannya. Ini tentang kafarat. Nah, disinilah kemudian ada penjelasan
bayar kafarat plus puasa sebanyak hari yang dibatalkan. Kalau kemudian batal berhubungan suami istri 1 hari, ya bayar kafarat ini plus puasa 1 hari. Itu bukan konsepsi yang ini, indah. Kalau ini jenengan sudah qadha, ya ndak perlu fidyah. Kalau ini jenengan sudah fidyah, ya tidak perlu qadha. Nah, kemarin itu ada pertanyaan, sebelum jenengan tanya saya jawab dulu lah. Kemarin ada pertanyaan itu, saya menjelaskan keterangan ini di Pandaan. Ustadz, saya ini Ustadz ditakdir oleh Allah jantung saya lemah. Saya sudah pasang ring 4 Ustadz, 4 ring dalam jantung saya. Ini tahun depan nanti rencananya akan pasang ring yang kelima. Masya Allah, banyak sekali ringnya Pak. Kemudian saya ini diwajibkan oleh dokter untuk minum obat jantung setiap 4 jam sekali Ustaz. Jadi tidak boleh telat. Terus bagaimana Ustaz? Masa saya tidak bisa puasa Ramadan Ustaz? Saya nelongso Ustaz. Gimana Ustaz? Saya ini punya keyakinan tahun ini wis bismillah, saya tak poso. Kalau saya mati di bulan Ramadan, syahid. Saya bilang, syahid lah karep sampean apa? Yo nek syahid, nek sangit ya apa? Kemudian jawaban saya, Bapak, jenengan ini kemudian masuk kategori maridun la yurja buru'uhu, sakit yang menahun, yang tidak diharapkan kesembuhannya. Boleh kok didiskon. Jenengan kalau kemudian ngotot untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, padahal kemudian itu tidak membawa manfaat bagi jenengan, boleh jadi jenengan ini tidak betul-betul yakin bahwa Allah itu Rahman dan Rahim. Wong puasa itu mudah sekali kok. Tidak mampu, batal karena dibenarkan oleh syariat, boleh diganti di bulan lain. Gantinya pun boleh kemudian mutatabian, berturut-turut. Misal ibu-ibu haid 6 hari bolong, misal 6 hari bolong, diganti berturut-turut 6 hari puasa, boleh. Atau kemudian pangapunten sangat, saya tidak kuat Ustaz 6 hari berturut-turut, tak cicil saja sebulan sekali. Berarti tenor cicilan 6 bulan. Berarti selama 6 bulan baru selesai. Boleh, dicicil juga boleh. Jatuh temponya masa expired mengqadha itu sampai Ramadan berikutnya. Bahkan ini ada salah satu hadis sahih, idza mata ibnu Adam wa alaihi siyam, dan apabila anak Adam itu meninggal dunia dan dia punya hutang puasa Ramadan, soma waliyuhu. Kalau kita mati dalam bulan Ramadan dan kita punya puasa Ramadan, wali kita ini anak, ayah, ibu atau saudara itu boleh mempuasai, nyauri, boleh mempuasai, boleh nyaur. Waduh, Bapak kemarin masuk RSUD Sidoarjo itu 1 bulan tidak puasa. Nah, jenengan kemudian selaku anak tak posoi 30 hari untuk bapak, nyaur utangnya bapak, boleh. Tidak sanggup bayar fidyahnya, boleh itu kalau meninggal. Itu saking ringannya, saking Allah meringankan syariat yang disebut Asia. Saya jelaskan begitu baru dia paham. Oh ngoten nggih Ustaz. Ustaz, kalau misalkan saya ini 1 minggu coba puasa kemudian tidak kuat terus batal, ya tidak apa-apa, silahkan. Jangan sampai kemudian jenengan puasa 1 minggu batal terus masuk UGD Pak.
Konsultasi dulu ke dokter. Konsultasi ini persiapan dalam rangka tarhib Ramadan. Begitu. Barangkali dokter punya trik, dikasih obat yang kemudian menggantikan yang setiap 4 jam kan boleh jadi ada. Barangkali. Begitu. Maridun la yurja, muzminin la yurja bur'uhu. Atau uzur, boleh langsung bayar fidyah. Ini diantaranya adalah syariat Asia. Terlebih daripada itu, syariat ini kemudian esensinya adalah menahan. Dan menahan itu menahan nafsu lawamah. Bisa kita latih kurang 10 hari lagi. Yang tadinya sering marah-marah sama istri ditahan. Agar selama Ramadan lebih sabar. Yang tadinya istri cerewet, ngomel, ngalor ngidul, ya, ditahan agar tidak cerewet, tidak ghibah, ngalor ngidul. Itu dalam rangka tarhib, persiapan bulan Ramadan, pemanasan ini. Maka asyam itu tidak pada siang harinya saja, tapi juga pada malam hari. Inilah kemudian diantaranya adalah tarhib Ramadan. Baik, sudah tadi saya kasih kesempatan sedikit, barangkali ada pertanyaan, monggo. Bapak, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di awal Ustadz menyampaikan tadi ada ayat yang dibacakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, kalau saya panjangkan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Endingnya adalah target, yang menjadi target adalah takwa. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu. Ini tadi Pak Ustaz menyampaikan ini undangan khusus. Hanya khusus puasa ini untuk orang yang beriman. Kan begitu tadi. Nah, orang yang beriman ini terkait dengan di dalam Al-Qur'an. Kalau tidak salah, mungkin Pak Ustaz bisa luruskan kalau masih ini. Di dalam Al-Quran itu disampaikan bahwa orang yang beriman itu ketika mendengar menyebut nama Allah, maka itu hatinya menjadi bergetar. Kemudian bila dibacakan ayat Al-Quran, maka akan bertambah keimanannya. Lalu pertanyaannya terkait dengan siapa sebenarnya orang yang dipanggil. Di sini kan dipanggil kalimatnya, wahai orang yang beriman. Kalau begitu, kalau misalnya saya pribadi lalu mendengar adzan dan saya tidak bergetar hati saya, maka saya tidak termasuk orang yang terpanggil. Nah, ini. Lalu bagaimana penjelasannya? Ini mungkin yang pertama. Yang kedua sekaligus yang terkait dengan mungkin di poin itu ada yang sakit menaun, kemudian ada yang uzur. Bagaimana kalau yang uzur karena sudah sepuh, sudah tua, kemudian dia punya anak, ini bisa enggak badalnya dibadalkan? Misalnya dia anaknya 5, dibagi dia dengan 5 anak itu dibagi, karena dia puasanya tidak biasa puasa sebulan, maka dibagi menjadi 5 anaknya itu dibagi. Mungkin kesepakatan lah. Kira-kira bagaimana penjelasannya ini? Terima kasih. Saya jawab dulu yang nomor 2. Ketika masih utur, apakah boleh dibatalkan? Tidak. Ketika masih hidup, konsepnya fidyah. Yang kemudian bisa dipuasakan itu ketika sudah meninggal. Karena hadisnya jelas, idza mata ibnu Adam, apabila salah seorang anak Adam ini meninggal dunia, wa alaihi syiyam, dan dia mempunyai hutang puasa, soma waliyuhu. Soma waliyuhu ya siap, ya walinya, boleh anaknya, bukan istri loh ya, istri bukan wali loh ya, atau suami juga bukan wali. Yang wali itu yang kemudian punya hubungan darah. Boleh bapaknya, boleh ibunya, boleh saudara kandungnya. Niku ngaten. Kemudian makna iman, identifikasi iman itu selain surah Al-Anfal itu tadi,
ayat 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya itu ada identifikasi lagi dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu mereka-mereka adalah tanda-tanda orang-orang atau definisi-definisi orang yang beriman. Memang di dalam setiap perintah dan larangan Allah seringkali diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Dan masih banyak ya ayyuhalladzina amanu. Nah, maka kemudian saya tidak merasa terpanggil, itulah challenge-nya. Maka kemudian pangapunten Imam Al-Ghazali itu dalam Ihya Ulumuddin mengklasifikasikan keimanan seorang muslim dan mukmin itu minimal ada 4 klasifikasi. Satu, muslim. Muslim ini untuk menjadi muslim kan mudah sekali, cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat disertai ada saksi, selesai. Tidak perlu masuk YouTube kayak Deddy Kombuzer gitu sama Gus Miftah, enggak. Langsung seraya muslim. Kemudian mukmin. Mukmin ini adalah definisinya orang-orang yang sudah di dalam hatinya ada Allah, mampu melaksanakan perintah Allah sekalipun belum kafah. Jadi bisa sholat subuh sering bolong karena sering kesiangan, itu sudah masuk dalam kategori mukmin. Karena mukmin itu definisinya adalah orang yang beriman di dalam hati dan diamini oleh akal. Jenengan sholat itu Pak, kalau akalnya jenengan tidak amin, tidak mungkin berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Karena kemudian di dalam akal ini kan ada otak. Otak inilah yang kemudian meneruskan pulsar-pulsar saraf kepada kaki untuk melangkah, untuk berbuat. Ini otak yang memerintahkan. Jadi kalau otak kita ini tidak ada Allah, tidak ada Rasulullah, tidak mungkin kita melaksanakan perintah. Kita ini tidak sadar kita ini orang-orang yang mukmin. Ya bergetarlah hati itu, tapi nek wayahe sambat itu bergetar. Nek sumpek drodok, minta sama Allah. Jadi zadat hum imana itu ketika soroto. Nek wayahe sambat zadat hum imana. Tapi kalau wayahe soge nyekel duit Pak, ndak zadat hum imana. Itu wajar, manusiawi. Maka kemudian kita kadang-kadang tidak sadar sudah menjadi orang yang mukmin sekalipun belum kafah. Loh, itu rahman rahimnya Allah loh Pak, Masya Allah. Kemudian baru muhsin. Muhsin ini orang yang memperbaiki diri terus, ini ihsan. Berusaha untuk lebih baik, berusaha untuk lebih khusyuk sholatnya, berusaha begitu. Berusahanya kita, mungkin kita sudah muhsin, tapi muhsinnya Pak saat Ramadan tok, di luar Ramadan tidak muhsin. Turun lagi. Kan al-iman itu kan yazid yangkus. Ini derajat paling tinggi, kita rasanya belum. Mukhlisina lahuddina hunafa. Mukhlis kita ini sifatnya periodik, ikhlas tapi punya jangka waktu koyok deposito Pak. Misalkan sudah wakaf, mewakafkan tanah untuk dibangun masjid, masjidnya takmirnya berseteru, akhirnya jenengan selaku pewakif, iki biyen nek gak aku sing ngewakafno gak ngadeg masjid ini, ikhlasnya hilang. Ikhlasnya orang itu seringkali periodik, berjangka kayak deposito. Maka kemudian Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Definisi orang yang beriman ini sangat luas sekali. Bukan berarti zadathum imana itu setiap dengar kata Allah selalu bergetar. Ya nek pas lagi Yazid bergetar, lah nek pas lagi Yangkus. Begitu nih Pak. Saya rasa itu sangat mendefinisikan tentang orang-orang yang mukmin. Maka paling tidak kita ini sadar betul bahwa iman kita ini Yazid dan
yangkus, agar kemudian selalu mengupgrade, diberi kesempatan oleh Allah Ramadan ini untuk nambah nih nilai, agar nilainya itu maksimal. Seperti orang ujian butuh persiapan, butuh belajar. Mata, nggih. Nggih, monggo. Yang sedikit saja sebenarnya. Nggih. Masih tidak lupa. Coba kalau kita ini berpuasa, kita mengilustrasikan di dalam IT. Di situ ada input, kemudian ada prosesnya puasa, kemudian outputnya adalah takwa. Input tadi mungkin orang yang beriman tadi sudah dijelaskan. Iman ternyata ada beberapa tahapan. Tadi ada disampaikan ada 4, tahapannya ada 5 yang kemudian diproses dalam puasa. Lalu puasa ini outputnya adalah target yang menjadi target adalah takwa. Jadi tadi kan diselesaikan. Maka kalau di dalam ilmu IT itu kan ada GIGO ya, gear base in maka gear back out. Sampai yang masuk diproses, sampai juga yang keluar. Nah ini seperti ini. Jadi kalau misalnya ini imannya bagus, diproses dalam puasa, maka outputnya akan menjadi orang yang bertakwa. Nah pertanyaannya, lalu puasa yang bagaimana untuk meraih takwa? Karena takwa ini adalah merupakan gelar yang tertinggi yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Terima kasih. Nggih, puasa yang sesuai contoh ini makdo. Puasa yang sesuai contohnya Rasul. Kita tidak mampu puasa kita sama persis dengan Rasul. Paling tidak dari Iqra kita ini kita mampu mendekati sesuai yang dilaksanakan oleh Rasul. Makanya kemudian dalam Ramadan ada tarhibnya, ada persiapannya, ada pemanasannya. Nggih, begitu sudah mancik puasa, kita pelajari betul Rasul itu ketika Ramadan bagaimana. Itu yang kita tiru sesuai kaifiyah. Semakin dekat dengan Rasul, semakin dekat kita la'allakum tattaqun. Ngaten nggih, Pak? Saya rasa cukup. Itu sudah buyar dewe-dewe ndek buri. Baik, itu saja yang mampu saya sampaikan. Nasru binallah fatkun qarib billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan share channel ini. Follow Facebook dan Instagram kami.